Firman Tuhan malam ini saya akan bicara soal kesabaran. Virus corona. Ya. Justru dibutuhkan kesabaran dalam hidup kita. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, halo, selamat malam. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita ketemu lagi, Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat GPD Pelangi Kasih, dalam ibadah live streaming, ibadah tengah minggu kita hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya akan bicara soal kesabaran. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat GPD Pelangi Kasih, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masalah atau wabah yang besar, yaitu virus corona. Ya. Justru dibutuhkan kesabaran dalam hidup kita. Ya. Kesabaran adalah salah satu buah roh. Ya. Salah satu buah roh. Kita lihat Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi dari 9 buah roh ada satu buah roh yang namanya kesabaran. Ya. Pentingnya ya kita harus memiliki sifat dasar kekristenan kita, yaitu sabar. Saya katakan bahwa ini perlu kita miliki, karena ini menjadi sifat kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Kesabaran akan membawa kita mengenal hati Tuhan. Ya. Kesabaran menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Makanya kita perlu memiliki kesabaran. Ya. Di tengah kondisi sekarang, saudara, hal yang terpenting dalam hidup kita, belajar sabar. Tidak ada yang sudah memiliki tingkat akhir atau selesai mengikuti pendidikan soal kesabaran. Nggak ada. Sebab setiap hari kita harus belajar sabar. Setiap hari kita masuk pada ujian yang namanya kesabaran. Untuk itu, milikilah sifat dasar kita, yaitu kesabaran. Ada beberapa hal mengenai ujian kesabaran yang kita akan lihat malam ini. Yang pertama, jangan mengambil jalan pintas. Ya. Orang Kristen, anak Tuhan, kita harus memperlihatkan, menampakkan ciri kita, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ciri khas kita. Ya. Kita kan memiliki ciri khas, saudara. Ya. Ciri khas anak Tuhan apa sih? Kita harus jadi terang dan kita harus jadi garam dunia. Terang dan garam. Ya kan? Ini ciri kita loh. Ya. Nah, untuk mencapai hal ini kita perlu memiliki sifat ini tadi. Sabar. Kesabaran. Orang yang sabar adalah orang yang akan memiliki ciri khas menjadi terang,
Terang itu berarti berdampak kepada orang lain. Garam itu berarti berdampak pada orang lain. Ya. Ibu-ibu yang biasa masak kan makanan tanpa garam tuh hambar. Ya. Biar so mau masak babi kecap, ya toh, kalau nggak pakai garam, nggak enak, ya kan? Jadi perlu ada garam. Garam sifatnya mempengaruhi makanan, ya, membuat jadi enak. Terang juga mempengaruhi situasi. Kalau rumah ini dimatikan lampunya, gelap, kita tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Saudara tidak bisa mengikuti live streaming ini. Tapi ketika ada penerang, saudara bisa lihat saya, ya kan, yang sudah lebih cakep karena diisolasi begini, saudara ya. Nah, jangan mengambil jalan pintas. Saya katakan yang pertama, maksudnya apa? Jangan mengalami jalan pintas. Berarti kita ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ada banyak orang percaya, ada banyak anak Tuhan mengambil langkah yang salah, mengambil jalan potong, mengambil jalan pintas, ya, mencari kemudahan. Nah, itu yang saya mau katakan, kita harus bersabar justru, miliki sifat sabar ini, saudara. Ya. Berani. Nah, di sini juga jangan mengambil jalan pintas. Di sini juga berarti berani tampil beda. Kita harus jadi berbeda dengan orang dunia. Kita harus jadi berbeda dengan orang di luar sana. Tampilan kita sebagai ciri kita sebagai orang yang percaya itu menjadi terang dan garam. Itulah yang harus kita tampilkan. Nah, inilah saya. Berani tunjukkan warna. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Berani berkata tidak kepada dosa. Berani berkata tidak kepada perkara-perkara yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Namanya dosa itu enak, nggak ada dosa yang nggak enak. Kalau dosa enak, nggak enak, waduh. Orang tidak akan berbuat dosa. Ya. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan kiriman-kiriman video yang lebih banyak kekerasan, malah perampokan, penodongan, begal, gitu di masa PSBB ini. Saudara ya, karena mungkin sudah kejepit ya untuk perut, mereka ngambil jalan pintas, lebih gampang nyolong, lebih gampang mencuri. Itu jalan pintas. Nah, sebagai orang yang percaya, mari kita bersabar. Ya. Ini sudah sifat dasar kita sebagai orang percaya adalah sabar. Di rumah juga, saya tadi pagi atau tadi siang saya lihat televisi, saudara, di luar negeri ya. Ya, belum terpantau di Indonesia, tapi di luar negeri katanya di Italia apa di Inggris, saya lupa. Gitu, semenjak lockdown ini kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Ya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi. Nah, kenapa? Mungkin salah paham, salah ngomong, nggak sabar. Nah, dibutuhkan kesabaran di keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Perlu memiliki sifat dasar kita, ciri khas kita, yaitu sabar. Ya. Orang sabar katanya subur. Ya. Nggak ada yang mati karena sabar. Jadi, mari kita miliki sifat sabar, ya. Jangan mengambil langkah jalan pintas untuk meraih keberhasilan. Ya. Kalau kita mampu bersabar di dalam Tuhan, serahkan setiap usaha, pekerjaan kita, setiap apapun rumah tangga kita, pergumulan, persoalan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buat berhasil. Mungkin sekarang kita sedang bingung kan, bukan hanya kita saja. Semua segmen, ya, semua kena imbasnya. Perekonomian kita.
kena imbasnya dengan adanya virus corona ini. Nah, diuji, sebagai orang yang percaya kita diuji kesabaran. Mampu nggak kita bertahan? Mampu nggak kita sabar? Diam, berdoa. Kita diberi waktu banyak di rumah untuk saling lebih mengenal keluarga kita, bahkan saling lebih sepakat sehati dalam doa khususnya. Percayalah, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, khususnya di dalam keluarga kita akan melihat hasilnya luar biasa. Mungkin belum sekarang, mungkin belum hari ini, tapi percayalah 2-3 bulan ke depan saudara akan melihat ternyata Tuhan itu luar biasa. Ya. Kemudian poin yang kedua, ujian kesabaran. Tadi jangan mengambil jalan pintas. Kedua, ujian kesabarannya ketika dalam pergumulan. Ya. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 9. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Kita harus memiliki kesabaran di tengah kita menghadapi pergumulan. Ya. Jangan kaget, saudara, kalau saudara sedang menghadapi tekanan hari ini. Kalau saudara sedang menghadapi keadaan yang takut, khawatir hari-hari ini. Kenapa saya bilang jangan kaget? Karena bukan hanya kita yang mengalami, bukan hanya saudara yang mengalami. Semua orang di dunia ini, kata firman Allah, mengalami itu. Ya. Semua mengalami pergumulan. Tadi kita baca, ya, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Jadi jangan merasa masalahmu lebih berat dari masalah orang lain. Pergumulanmu paling berat daripada pergumulan orang lain. Enggak. Malahan masih ada orang yang lebih susah dari saudara. Masih ada orang yang lebih menderita dari kita. Makanya kita diperlukan hidup memiliki sifat dasar kekristenan kita. Sabar. Di tengah pandemi COVID-19 ini, justru dibutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi. Ya. Sudah 1 bulan lebih ini, kita belum tahu kapan berakhir. Ya. Kita nggak tahu kapan berakhir, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin ini akan selesai, akan berakhir. Makanya dibutuhkan kesabaran. Selain itu, saudara, kita ada di penghujung akhir zaman. Ya. Kita ada di akhir dari akhir dunia ini. Ya. COVID-19 ini, saudara, betul atau tidak, 2015 sudah ada yang merencanakan tahun 2020 akan ada 10 juta manusia akan mati karena virus corona. 10 juta orang. Sampai hari ini sudah berapa orang mati di dunia karena virus corona? Ya. 10 juta. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita hubungkan dengan akhir zaman. Memang ini sudah dekat kedatangan Tuhan. Makanya perlu kehidupan kita memiliki kehidupan yang sabar, bertahan, ya, dari segala pergumulan hidup. Ya. Melihat masalahmu. Tadi saya katakan jangan melihat persoalanmu lebih besar dari persoalan orang lain. Oh, dia kok enak, dia punya ini, punya itu. Oh, saya, aduh, nggak ada yang saya bisa andalkan. Nggak ada yang saya bisa harapkan. Saya mau katakan, kalau nengok jangan tengok ke atas, sudah. Tengok ke bawah.
Kalau saudara tengok ke atas, saudara akan masih melihat ada orang itu lebih baik dari saya. Masalahnya dia nggak ada masalah, saya banyak masalah. Dia sedikit masalah. Justru tengok ke bawah, masih ada orang yang lebih menderita dari kita. Masih ada orang yang hidup lebih susah dari kita. Saudara mungkin bisa punya rumah, bisa tidur enak di kasur. Ada berapa banyak orang di luar sana yang tidak tidur di rumah. Tidur di bawah jembatan, tidur di rumah-rumahan, tidur di gardus. Sampai ada film Rumah Gardus. Ya. Sampai ada cerita seperti itu. Karena ada kondisi seperti itu. Jangan melihat bahwa aduh enak ya dia naik mobil mewah. Bersyukur saudara walaupun tidak naik mobil mewah, saudara masih bisa naik mobil atau punya mobil. Justru kita bersyukur daripada orang lain. Nah, orang yang mampu memiliki hati sifat yang sabar, dia mampu keluar dari hatinya untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, daripada orang lain naik motor, nggak bisa beli mobil, ya kan masih bersyukur. Yang naik mobil motor bersyukur juga. Daripada ada orang lain nggak bisa naik motor, naik sepeda. Ya, yang naik sepeda pun jangan mengeluh. Lihatlah yang lain. Orang di bawah sana, saya bersyukur masih naik sepeda, masih bisa beli sepeda. Orang lain jalan kaki. Ya, jadi ada ucapan syukur. Yang jalan kaki pun jangan mengeluh. Bersyukur, puji Tuhan saya masih bisa jalan. Orang lain kagak bisa jalan, lumpuh. Dari kesabaranmu akan muncul ucapan syukur, rasa terima kasih. Nah itu yang saya mau katakan. Ketika kita dalam pergumulan, ujian kesabaranmu itu terlihat. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Ketiga, ketika kita diproses, ujian kesabaran ketika kita diproses, kita harus siap diproses. Saya mau mengartikan ketika diproses atau siap diproses, berarti kita siap menjadi dewasa. Orang yang diproses ada orang yang melewati satu perubahan. Ya. Melewati satu perubahan. Dan perubahan itu yang namanya proses akan mendewasakan kita. Saya yakin kita semua pengen dewasa. Dalam segala hal kita pengen dewasa. Bapak ibu yang punya anak, nggak mungkin kan anak kita kecil terus kan? Anak kita kalau masih umur 3 bulan, 4 bulan gitu ya, lucu-lucunya, apalagi kalau dia tembem, kita cubit-cubitin pipinya gitu ya. 5 bulan, 6 bulan gitu ya, aduh, lucu-lucunya gitu ya. Tapi kalau sudah 13 tahun terus masih lucu-lucu begitu, saudara, lucunya nggak bisa jalan, gitu, digendong terus, gemuk, tembem gitu, muka udah tua gitu. Sudah nggak lucu, saudara. Itu ada kesalahan di pertumbuhan jasmaninya. Ya. Proses mengubah kita untuk menjadi dewasa. Bayi berapa lama sih dia minum susu? Akhirnya dia harus diajarin makan makanan yang lebih keras. Ya kan? Makan coklat, kita lucu lihat anak kita yang masih kecil makan coklat, belepotan, makan es krim belepotan, ketawa kita. Udah 17 tahun masih belepotan begitu, makan coklat terus minum es krim. Aduh, itu bukan lucu, saudara. Itu ancaman, guys. Itu ancaman, itu bahaya. Kita tidak mau begitu. Makanya izinkan proses Tuhan terjadi. Izinkan dengan kata lain apa? Siaplah hati kita untuk diproses. Siaplah kita masuk dalam proses Tuhan. Saya selalu pakai bahasa proses, jangan diprotes. Ya. Kalau kita masuk dalam proses Tuhan, jangan ada yang protes, jangan ada yang komplain. Ikuti, saudara.
untuk menjadi dewasa, berarti kita siap diproses untuk jadi dewasa, untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ya. Kalau kita sudah dewasa, ya, kalau anak kita masih TK, nggak mungkin kan kita kasih pelajaran perguruan tinggi, benar nggak? Ya. Nggak mungkin. Kalau kita sudah dewasa, kita sudah kuliah, pelajarannya sudah tinggi, dia akan menghadapi perkara-perkara yang lebih besar lagi. Untuk apa orang kuliah? Untuk persiapan untuk dia bekerja, untuk dia masuk dalam dunia pekerjaan, berarti dunia yang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi proses yang Tuhan izinkan sekarang, saudara akan lihat di kemudian hari ini jauh lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita daripada proses ini. Mungkin sekarang saudara sudah merasa tertekan, merasa kesal, merasa susah. Tapi ketika kita bersabar, ada perkara-perkara besar yang menanti kita. Ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Ya. Kalau kita siap menghadapi proses, berarti kita siap menghadapi kesulitan. Ya. Ketika kita siap menghadapi proses, kita siap menghadapi tantangan. Kalau kita siap menghadapi proses, berarti kita siap menghadapi setiap masalah, setiap pergumulan. Ya. Keadaan yang kita hadapi sekarang, kita siap. Jadi siaplah kita, saudara. Saudara mau bilang, aduh saya nggak siap. Saya mau katakan, sekarang kita ada di kondisi ini. Siap atau tidak siap, saudara harus siap. Ya. Siap untuk apa? Untuk diproses. Jadi harus sabar. Saudara sedang masuk dalam proses. Ya. Jadi ciri kita, ya, sifat kesabaran kita itu muncul. Dan saya yakin jemaat GPD Pelangi Kasih yang mengikuti live streaming ini, sifat dasar kita, sabar itu akan muncul. Ya. Biasanya kan kalau ada binatang-binatang yang saya lihat gitu ya, ketika dia diserang, dia akan mengeluarkan tamengnya, mengeluarkan sesuatu di tubuhnya yang memang sifat dasarnya untuk menghalangi serangan musuh. Ya. Jadi itu akan terjadi kalau dia ada yang mengganggu dia. Ya kan? Ya kayak ular kobra. Ya, dia jalan kalau ada sesuatu ancaman, wah dia mulai berdiri. Nah, gitu ya. Ada binatang-binatang yang mungkin saudara lebih tahu gitu ya, ketika ada ancaman dia keluar untuk membela diri. Ya. Saya mau katakan, kita juga sifat dasar kita sabar. Justru di tengah proses ini, sifat dasar kesabaran kita akan lebih peka lagi, lebih meningkat lagi, lebih lebih cepat, lebih tanggap, menghadapi proses. Ya. Semoga Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat GPD Pelangi Kasih, tetap sabar di tengah-tengah kondisi yang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, saya yakin firman Tuhan malam ini 3 poin saya sampaikan bisa memberikan kekuatan, ya, memberikan semangat kembali kepada kita. Tetap semangat ya, Bapak Ibu Jemaat GPD Pelangi Kasih dan siapapun saudara yang sempat mengikuti live streaming ini. Percayalah Tuhan ada bersamamu, bersama dengan Tuhan kita bisa, bersama dengan Tuhan kita mampu, bersama dengan Tuhan kita bisa bergerak, sebab firman Tuhan berkata di Mazmur bahwa perkara-perkara besar akan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Ya. Bersama Tuhan kita mampu melewati semua. Puji Tuhan, saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semua jemaat GPD Pelangi Kasih. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Allah.
Hamba-Mu ada di rumah di Sarijadi. Jemaat Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Bahkan di mana ada Engkau sekarang yang sedang mengikuti live streaming ini. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan memberkati semuanya dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat pimpinan Tuhan yang luar biasa. Terlebih biarlah kami memiliki ciri khas kami sebagai orang percaya, sabar. Kami sabar dalam segala sesuatu. Kami sabar menunggu waktu Tuhan. Kami sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kami tahu virus corona ini akan berakhir. Yang terpenting kami harus sabar menanti waktu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan menolong kami, beri kekuatan, beri kedamaian bagi kami, sukacita di hati kami. Walaupun kami harus diam di rumah sekian lama, jarang kami akan keluar dari rumah. Tapi kami yakin Tuhan kami terus akan menolong kami dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami sudah terima firman-Mu. Bahkan kami akhiri ibadah tengah minggu Jemaat GPDI Pelangi Kasih Bandung mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari arah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai malam ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa lagi. Hari Minggu kita ketemu lagi dalam ibadah live streaming jam 8.30 pagi. Tuhan berkati. Selamat malam. Bye.